Halo guys, welcome back to Korea Remix bersama orang Korea yang medok. Oke polo-polo, di video kali ini aku mau membahas perempuan ini. Ya, fotonya seperti ini. Jujur ini foto setelah dia udah oplas. Mungkin foto sebelum dia oplas kayak gini. Ini perempuan di tahun 2023 dia diputuskan mendapatkan hukuman penjara tanpa batas. Jadi nggak tahu apakah dia bisa keluar dari penjara atau tidak bersama dengan pacarnya, padahal dia punya suami ini yang juga dihukum penjara 30 tahun. Mari kita cari tahu lebih lanjut apa yang dilakukan oleh perempuan ini. Kita perlu kenal dulu ini perempuan. Perempuan ini bernama Lee Eun-hye, merupakan perempuan kelahiran di tahun 1991. Dia ini terlahir di keluarga yang bisa dibilang kurang berkecukupan atau sangat pas-pasan. Orang tuanya itu benar-benar pas-pasan dan bahkan salah satu orang tuanya itu menyandang kecacatan sehingga kehidupannya itu bisa berlanjut dengan adanya subsidi dari pemerintah. Jadi lumayan tergolong sedikit miskin. Kehidupannya itu sangat normal hingga Eun-hye ini masuk SD dan juga sampai lulus SD. Namun, hidupnya Eun-hye ini mulai tidak benar ketika dia mulai masuk di SMP. Bulan Juli tahun 2006. Waktu itu usianya Eun-hye berapa? Masih usia sekitar 15 tahun. Waktu itu dia ini udah tertangkap polisi karena dia menjual dirinya dengan harga 160.000 won alias sekitar ya 1,7 hingga 2 juta rupiah. Ini hukumannya nggak cuma karena dia menjual diri, karena itu merupakan tindakan yang ilegal di Korea. Tapi pada waktu itu Eun-hye ini juga merupakan anak di bawah umur, masih belum di atas 19 tahun, alias ini double hukumannya. Tapi tindakannya tidak berhenti di sini. Di tahun 2008 hingga 2009, Eun-hye ini terus-menerus mencari laki-laki baru yang mau membayar untuk tidur dengan dirinya. Dan ketika mereka ini udah ketemuan di tempat janjian, biasanya waktu laki-laki itu mandi, Eun-hye ini mencuri uang ataupun barang berharga dan itu dibawa lari. Dan jumlah uang yang dibawa lari ataupun yang dia curi dari laki-laki seperti ini mencapai angka 4 juta Korea won di tahun 2008 hingga di tahun 2009. Bayangkan, itu masih baru mau dewasa. Sehingga di tanggal 16 Mei tahun 2009, Eun-hye ini sempat masuk penjara, tapi bukan penjara orang dewasa, tapi penjara remaja. Tidak berhenti di sini. Di tahun 2010, Eun-hye hamil dengan laki-laki yang belum dia nikahi. Dan lebih anehnya lagi, ini laki-laki meninggal akibat kecelakaan. Sehingga dia itu hamil, tapi nggak ada papa dari anak yang dia miliki ini. Dan lebih anehnya lagi, dalam kondisi hamil, ini cewek masih pergi ke klub. Dan pada kondisi itu, dia itu sempat ada cekcok kayak permasalahan sama tamu lain di dalam klub. Hingga Eun-hye ini mukul orang itu dalam kondisi hamil. Dan di tahun berikutnya, pada tanggal 15 Januari 2011, akhirnya anaknya ini lahir dan merupakan seorang anak putri. Sampai di sini kita ini bisa merasakan kalau Eun-hye ini dari masa SMP-nya dia itu selalu mencari uang dengan cara yang ilegal. Nah, tidak berhenti di sini. Ternyata di tahun 2014 Eun-hye ini punya pacar baru dan dia ini pergi liburan ke Thailand dengan pacar keduanya. Tapi waktu mereka liburan di Thailand ini di Pattaya gitu, pacarnya ini main snorkeling gitu kayak masuk dalam air, berenang gitu. Tapi entah gimana ini cowok meninggal. Dan polisi Thailand yang menginvestigasi, mereka itu menutup kasus ini sebagai kasus kematian biasa, alias oh ini cowok meninggal karena tenggelam, bukan karena dibunuh ataupun ada faktor lain kalau berdasarkan kantor polisi Thailand. Tentunya kasus ini membawa rasa sedih yang cukup besar buat keluarga pacar keduanya ini. Tapi ternyata Eun-hye itu punya rencana sepertinya. Dia menelepon ke perusahaan asuransi dan meminta uang kematian dari pacar keduanya. Tapi karena mereka ini masih belum menikah secara hukum, uang kematiannya ini tidak berhasil diambil ataupun dirampas oleh Eun-hye. Sehingga uang kematiannya ini tersalurkan kepada keluarga kandung dari pacar keduanya. Nah, belum selesai di sini. Di tahun 2016, dia ini akhirnya ketemu dengan cowok yang bakal kita bicarakan lebih dalam lagi hari ini. Cowok yang dia temui ini bukan cowok yang tadi aku tunjukkan fotonya di awal video.
Cowok yang dia temui ini bernama Yoon Sang-yeop yang menjadi suaminya nantinya. Benar-benar suami secara resmi, secara hukum pun terdaftar. Mereka ini saling kenal di tahun 2016 dan di bulan Maret tahun 2017 mereka ini mendaftarkan surat pernikahan mereka di pemerintah Korea. Jadi mereka ini benar-benar jadi pasangan suami dan istri. Nah, sebelum lebih lanjut lagi, sekarang tak ceritakan tentang suaminya ini yang bernama Yoon Sang-yeop. Nah, ini suami, dia itu bekerja di perusahaan besar dan diperkirakan gaji tahunannya itu mencapai 60 juta Korea won. Jadi sekitar ya 600 hingga 650 juta rupiah lah per tahun. Dan cowoknya ini merupakan cowok yang lumayan giat menabung uang. Sehingga waktu dia nikah sama Lee Eun-hye, paling tidak dia ini seharusnya memiliki aset. Tentunya bisa berupa uang, mobil, saham atau apapun. Diperkirakan dia ini memiliki aset senilai 6 hingga 700 juta Korea won, ya sekitar 6-7 miliar rupiah. Sebenarnya hingga saat ini masih nggak jelas bagaimana Yoon Sang-yeop dengan Lee Eun-hye ini bertemu. Ada rumor yang bilang kalau Lee Eun-hye ini sempat kerja di sebuah kantor dan di situ mereka saling kenal, tapi nggak ada bukti yang jelas kalau Lee Eun-hye ini pernah kerja di kantor. Sehingga ada juga rumor yang bilang kayaknya mereka berdua ini ketemu di tempat hiburan dunia malam dan saling suka gitu. Ya pokoknya gitu. Pokoknya mereka ketemu dan akhirnya nikah gitu. Oke? Tidak lama setelah mereka mendaftarkan pernikahan mereka, Yoon Sang-yeop ini ditemukan meninggal di salah satu tempat main air. Lebih tepatnya tanggal 30 Juni tahun 2019. Cowoknya ini meninggal di tempat main air. Jujur kalau dipikir-pikir ini sedikit kurang masuk akal. Bayangkan kalau misalnya kita pergi main air sama teman-teman, ada satu teman lompat gitu ya dari tempat yang agak tinggi, jedus gitu. Kalau kita tahu ini teman kurang bisa berenang, pastinya kita lebih bersiaga ataupun siap membantu ini teman biar tidak tenggelam ya toh. Nah, pada hari itu ada 7 orang yang pergi bersama ke tempat main air ini, tapi Yoon Sang-yeop ini meninggal begitu aja. Nah, 7 orangnya ini siapa aja? Lee Eun-hye, Yoon Sang-yeop, suami istri, dan juga cowok yang tadi aku tunjukkan fotonya, Jo Hyun-soo. Nah, di luar itu ada 4 orang lagi, tapi mereka berdua ini kayak pasangan yang ini temen gitu. Jadi mereka semua ini bisa dibilang pasangan cuma Jo Hyun-soo yang datang sendiri. Dan sebenarnya Jo Hyun-soo ini merupakan pacar ataupun gebetannya Lee Eun-hye yang tidak diketahui oleh suaminya. Dan kalau berdasarkan 4 orang lain yang ada di tempat itu, katanya hari itu kayak Lee Eun-hye itu terus-menerus meminta suaminya itu untuk lompat dari kayak tempat yang tinggi ke air. Padahal jelas-jelas mereka semua itu tahu kalau suaminya Yoon Sang-yeop itu tidak bisa berenang dan sedikit takut dengan berenang. Pokoknya ini cowok meninggal. Nah, setelah meninggal, dengan PD-nya, Lee Eun-hye itu telepon ke perusahaan asuransi dan bilang, ini loh suami saya meninggal, saya minta klaim uang asuransi. Karena perusahaan asuransi itu sedikit curiga, ini orang cukup banyak tindakan kriminal, udah gitu dia ini sempat punya 2 pacar yang juga meninggal. Perusahaan asuransi yang seharusnya memberikan uang kematian dalam waktu 6 bulan ini terus-menerus mengundur uang pembayaran dan juga menolak karena ada dugaan penipuan. Dan sambil nunggu itu, Eun-hye yang tidak sabar, dia itu justru melaporkan ke televisi, ke salah satu program TV, bilang kalau ini loh perusahaan asuransi tidak mau membayar uang asuransi padahal suami saya meninggal. Yang sebenarnya mengakibatkan semua kasus ini akhirnya terbongkar. Nah, program TV yang jadi tahu akan kasus ini, mereka cari tahu lebih dalam lagi, ternyata Eun-hye ini pergi ke situ dengan selingkuhannya itu tadi, Jo Hyun-soo itu tadi. Dan ini yang mengakibatkan semua tindakannya Eun-hye ini justru malah terungkap ke publik. Dan ternyata kematian suaminya di tahun 2019 ini bukan merupakan percobaan pertama. Di tahun 2018 bulan Juni, ternyata Eun-hye juga pernah sengaja membocorkan ban mobil suaminya, tapi aman ternyata, nggak meninggal. Di bulan Februari tahun 2019, 4 bulan sebelum kejadian ini cewek juga sempat sengaja ngasih makanan yang beracun kepada suaminya. Tapi karena racunnya itu kurang banyak, suaminya itu tidak mati. Dan bahkan setelah dia tahu kalau suaminya ini tidak mati, meskipun sudah dikasih makan makanan yang beracun, Eun-hye ini ngirim telegram ke
selingkuhannya yaitu Jo Hyun Soo bilang, loh kok suamiku nggak mati ya? Apa kurang ya racunnya? Kayak gitu. Dan di luar itu sempat juga katanya ada satu kejadian mereka ini pergi mancing dan Yeonhae ini sengaja mendorong suaminya ke dalam air biar tenggelam tapi juga tidak meninggal. Dan akhirnya di percobaan keempat inilah baru suaminya ini meninggal. Kasusnya itu tidak berhenti di sini. Pada awalnya Yeonhae itu terus meminta uang asuransi ataupun uang kematian dari suaminya. Tapi keluarga dari Yoon Sang Yeop mereka ini merasa kayaknya ada yang aneh. Anak putraku ini dia ini udah kerja lumayan lama di perusahaan yang bagus juga, gajinya juga lumayan, tabungannya dulu juga banyak. Tapi sebelum dia meninggal ini, tempat tinggal anaknya itu benar-benar jelek banget. Kayak benar-benar orang yang nggak punya uang. Dan setelah diselidiki, Yeonhae ini selalu minta uang ke suaminya, sehingga suaminya yang dulunya itu punya aset sekitar 6-7 miliar rupiah ini ludes dan bahkan jadi punya hutang. Sampai-sampai suaminya itu nggak punya uang untuk makan siang, bayangkan. Jadi sebenarnya si suaminya ini di gaslight sama Yeonhae. Ya pokoknya kayak gitu. Nah akhirnya polisi sama jaksa yang juga tahu akan kejadian tentang Yoon Sang Yeop ini, mereka mencari tahu lebih lanjut lagi dan memastikan kalau kematian dari Yoon Sang Yeop ini diakibatkan oleh kesengajaan, bukan kematian yang tidak sengaja ataupun kecelakaan. Ini merupakan pembunuhan berencana dari Yeonhae dengan Jo Hyun Soo. Dan setelah dicari tahu lebih lanjut, polisi dan jaksa melihat ini adalah tindakan yang sudah direncanakan. Akhirnya pada tahun 2022, tanggal 30 Maret, polisi dan jaksa memutuskan untuk membuka identitas kedua orang ini untuk ditangkap karena mereka ini terus melarikan diri di Korea kayak bersembunyi gitu. Tapi untungnya pada tanggal 16 April, ya sekitar 16-17 harian setelah identitas mereka terbuka, mereka ini berhasil ditangkap dan dibawa ke sidang. Nah, menariknya setelah dibawa ke sidang, bukannya Yeonhae ini bilang minta maaf atau gimana. Tahu nggak Yeonhae ini bilang apa di sidangnya sini? Dia bilang, oke, kalau misalnya saya ini dianggap sebagai pembunuh yang tidak bisa mendapatkan uang asuransi dari suami saya, mohon diingat, saya itu punya putri dan waktu kita nikah secara otomatis anak saya ini juga menjadi anak dari suami saya. Sehingga kalau saya nggak bisa dapat uang ini, harusnya turun ke putri saya yang juga merupakan putri suami saya yang sudah meninggal. Dia itu bilang kayak gini, dan perlu diingat, oh aku belum bilang ya, uang kematiannya itu mencapai 800 juta Korea won, yaitu sekitar 8 hingga 8,3 miliar rupiah. Jadi dia itu udah merencanakan pembunuhan suaminya untuk uang sejumlah ini gitu. Namun, untungnya hakim membuat keputusan seperti ini. Memang betul, kalau seorang anak, ayah kandungnya ini udah meninggal, dan ketika ibunya ini menikah dengan suami baru, tanpa mereka ini melaporkan kayak ini anak angkat yang bakal saya daftarkan sebagai anak saya, nggak perlu kayak gitu pun, anak ini sebenarnya bisa menjadi anak dari papa barunya ini. Tapi, setelah dicari tahu lebih lanjut, ternyata anaknya ini dengan Yoon Sang Yeop, mereka ini hampir tidak pernah ada kontak. Jadi nggak bisa dibilang mereka itu memiliki keterikatan seperti anak dan ayah gitu. Bener-bener kayak orang yang saling tidak kenal. Sehingga hakim melihat bahwa benar kalau secara hukum ini seharusnya diturunkan kepada anak. Tapi anak ini pun tidak bertindak dan juga terlihat kalau ini anak tidak dekat dengan Yoon Sang Yeop. Sehingga ini uang tidak bisa diserahkan kepada istri maupun anak, sehingga ini uang akhirnya diserahkan kepada keluarga Yoon Sang Yeop. Dan di luar itu tentu hakim juga memberikan hukuman kepada Jo Hyun Soo dan juga Yeonhae. Yeonhae mendapatkan hukuman penjara tanpa batas. Jadi kita nggak tahu apakah dia ini bakal dipenjara benar-benar sampai mati atau ternyata setelah 50 tahun dibebaskan karena aktivitasnya ataupun tindakannya di dalam penjara baik. Itu kita nggak ada yang tahu. Jadi kayak masuk penjara dengan batas yang tidak kita ketahui. Sedangkan Jo Hyun Soo ini mendapatkan hukuman penjara 30 tahun. Dan perlu diingat, mereka berdua ini adalah orang kelahiran tahun 1991. Jadi mirip dengan usia aku, kayak usia 31, 32, 33-an gitu. Dan kalau mereka keluar penjara, mereka itu udah berusia 60 tahun lebih. Minimal 60 tahun. Setelah dicari tahu lebih lanjut, ternyata setelah suaminya itu meninggal, jadi Yoon Sang Yeop itu kan meninggal, terus Yeonhae ini kan masih hidup. Ternyata di sela itu
Eun Hye ini juga masih mengambil uang pensiunan dari keluarganya Yoon Sang Yeop untuk aktivitas sehari-harinya. Dan itu mencapai angka 13 juta Korea won, sekitar 140 juta rupiah. Oke polo-polo, jadi kejadian kali ini sampai di sini. Dan aku pribadi, sebenarnya aku itu sangat-sangat berharap biar pelaku-pelaku kejahatan di Korea itu identitasnya dibuka. Karena kayaknya zaman sekarang ya, orang-orang itu udah nggak takut untuk kena hukuman ataupun denda. Tapi mayoritas orang-orang zaman sekarang itu lebih takut identitasnya terbuka kepada publik. Kayak rasa malu itu ada, tapi untuk dihukum, mereka itu sama sekali nggak keberatan kesannya. Ya, semoga ada perubahan hukum ke depannya. Oke polo-polo, makasih sudah nonton video kali ini, dan sampai jumpa di video berikutnya. Hati-hati, kalau ada cewek yang tiba-tiba terlalu baik, hati-hati, oke?